Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Daman MPD, dalam acara pembahasan kewirausahaan. Saudara, sudah siap untuk menjadi orang yang sukses? Siap? Baik. Saudara, tentu saja kewirausahaan itu adalah suatu yang bisa membuat seseorang menjadi sukses ya. Nah, oleh sebab itu kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses ya berwirausahalah. Karena untuk menjadi orang yang sukses itu Anda memang harus memiliki mindset yang berubah sejak dini ya. Dan Anda harus selalu optimis, kemudian Anda harus action, action, dan action. Nah, pada hari ini kita akan membongkar tentang bagaimana sebetulnya rahasia jadi pengusaha sukses itu. Mau tidak ya menjadi orang sukses? Mau ya? Saya juga mau tuh. Nah, oleh sebab itu saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas tentang bagaimana sebetulnya rahasia jadi pengusaha sukses ini. Tentunya Anda harus mengosongkan ya pikiran Anda dulu ya, mengosongkan semua yang ada pada diri Anda. Anggap saja Anda adalah gelas kosong ya, yang tentu saja saya paham dan saya memaklumi bahwa Anda tuh banyak sekali pengalaman dan pengetahuannya, tetapi dengan Anda menganggap diri Anda seperti gelas kosong, Anda bisa menerima apa yang saya sampaikan ya, sehingga nanti insya Allah Anda bisa memiliki apa yang Anda inginkan. Saudara, kalau kita ingin sesuatu, tentu saja kita memang harus berupaya untuk mendapatkannya. Kita tidak boleh tinggal diam ya. Kita harus semangat, harus optimis bahwa kita pasti bisa. Oleh sebab itu, saudara, kalau pengalaman kita, pengetahuan kita terus diisi ya seperti gelas kosong tadi ya lama-kelamaan akan penuh kan dan bahkan luber. Tetapi ilmu pengetahuan, wawasan itu ya pengalaman kita harus kita realisasikan, harus kita implementasikan. Kalau tidak ya sia-sia ilmu, pengalaman ya apa yang kita peroleh itu tidak ada gunanya kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Nah, saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda memiliki impian dalam hidup Anda? Ada yang memiliki impian? Ya, semua orang seharusnya memiliki impian di dalam hidupnya ya. Nah, bisa jadi impian Anda ingin punya mobil mewah misalnya. Kemudian Anda ingin punya rumah mewah, mau? Nah, lalu Anda juga bisa jadi ingin banyak uang, banyak waktu ya. Kemudian Anda juga ingin naik haji, umroh, lalu Anda bisa bangun rumah ibadah, keluarga Anda bahagia, dan bahkan Anda ingin menjadi seorang tokoh masyarakat. Benar? Ya, baik. Saudara, jika kita ingin ya mendapatkan impian yang tadi saya sebutkan, ya Anda memang harus memiliki impian itu untuk mewujudkannya ya. Karena kondisi kita saat ini seperti yang sering saya katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di Indonesia ini sebetulnya masih banyak masyarakat kita yang tidak memiliki impian di dalam hidupnya. Itu masih 60% ya, sehingga hidupnya di bawah rata-rata. Kemudian yang memiliki impian tetapi masih samar-samar impiannya, ya masih 30%. Nah, ini hidupnya rata-rata. Kalau rata-rata berarti tidak kaya dan tidak miskin ya. Tapi kalau di bawah rata-rata tadi berarti memang pasti miskin itu. Nah, oleh sebab itu Anda jangan mau jadi miskin. Saya juga tidak mau ya. Dan bahkan hidup rata-rata juga jangan. Kita harus lebih dari sana. Ya, kita harus memiliki impian. Kalau kita punya impian, insya Allah hidup kita akan kaya. Ini baru 7%. Masih banyak peluang Anda untuk menjadi orang yang kaya ya. Nah, kemudian saudara, kalau masyarakat kita ini fokus pada impiannya dan impian itu divisualisasikannya, nah hidupnya pasti kaya raya. Nah, ini baru 3%. Berarti peluang Anda untuk menjadi orang yang kaya raya ini masih luas, masih banyak ya. Oleh sebab itu, ayo semangat, mari kita sama-sama menemukan apa impian kita sebenarnya ya. Nah, oleh sebab itu kita
perlu mengaktualisasikan impian kita itu, silakan saja Anda buat dream book Anda ya, untuk melihat apakah Anda itu memiliki impian yang jelas di dalam hidup Anda, dan Anda harus merealisasikannya, yaitu action, action, dan action. Saudara, sebetulnya bagaimana cara kita mewujudkan impian tersebut? Nah, untuk mewujudkan impian apa yang telah Anda inginkan itu, yang sudah Anda tulis di dream book Anda ya, yaitu buku impian Anda tadi, Anda bisa jadi menjadi seorang pegawai. Nah, bisa jadi PNS, swasta ya. Nah, ini lama ya ini, kalau impiannya besar seperti yang tadi ingin punya rumah mewah tadi, itu lama sekali ini ya. Tetapi kalau untuk mendapatkan uang yang hanya setiap bulan itu ya bagus, Anda bisa menjadi pegawai PNS ya. Namun itu tadi hanya terbatas apa yang Anda peroleh. Kemudian menjadi buruh, menjadi petani juga, itu juga bisa menjadi impian. Tetapi petaninya harus petani hebat ya, petaninya harus betul-betul petani yang memiliki banyak lahan dan kemudian banyak tumbuh-tumbuhannya seperti karet, misalnya sawit ya, kemudian cengkeh dan lain sebagainya. Nah, kemudian saudara bisa jadi Anda kalau sebagai buruh ya lama sekali untuk mewujudkan impian yang Anda tadi yang inginkan tadi ya, itu misalnya punya mobil mewah tadi, waduh itu kapan bisa peroleh ya. Nah, kemudian saudara, ini bisa jadi untuk mewujudkan impian itu jadi perampok atau koruptor, tapi ingat itu Anda akan masuk di kerak neraka nantinya. Jangan mau ya jadi perampok, jangan mau jadi koruptor. Itu bahkan di dunia saja Anda sudah dimusuhi orang, di dunia saja Anda sudah dihakimi, apalagi di akhirat nanti ya. Hindari itu. Kemudian Anda juga bisa mewujudkannya dengan menjadi seorang pengedar narkoba. Ini juga bahaya bagi Anda. Anda nanti akan dieksekusi hukum mati ya kalau Anda betul-betul ini terbukti bahwa adalah pengedar. Orang lain akan menjadi ya korban Anda, termasuk Anda juga. Ini nanti ya belum di akhirat, di dunia saja Anda bisa langsung dieksekusi mati ya, hukum mati, kemudian apalagi di akhirat nanti kerak neraka itu tempat Anda. Nah, jangan mau jadi ya. Nah, yang lebih bagus lagi untuk mewujudkan impian ini sebetulnya jadilah seorang profesional. Nah, profesional ini tentu saja Anda bisa menjadi seorang dokter misalnya ya, bagi yang sudah ini terkadang memilih profesinya dokter, silakan dikembangkan. Kemudian yang profesinya menjadi seorang guru juga silakan. Nah, tapi ya impiannya beda-beda itu nanti untuk mencapai impian tersebut, karena antara dokter dan guru mungkin berbeda ya, lebih besar penghasilannya dokter daripada guru. Tapi ingat, guru juga ini pahlawan yang luar biasa yang patut kita hargai ya. Saya juga guru misalnya ya, dosen. Nah, kemudian saudara, yang jelas Anda bisa jadi menjadi artis misalnya, itu juga profesi Anda, menjadi seorang bintang iklan, kemudian menjadi seorang aktor, aktris ya, penyanyi dan lain sebagainya, itu ada profesi Anda. Dan bahkan tukang cukur pun merupakan profesi, tetapi itu tadi semakin bagus profesi Anda seperti jurnalis dan lain sebagainya, sebetulnya semakin mudah untuk membuat impian Anda itu terwujud begitu. Nah, makanya carilah profesi yang betul-betul mampu membuat impian Anda itu terwujud ya. Kemudian bisa jadi untuk mewujudkan impian kita itu dengan cara menikah dengan duda kaya atau dengan janda kaya. Ayo, siapa ini yang mau menikah dengan duda kaya atau dengan janda kaya? Banyak itu ya, tetapi hati-hati jangan sampai nanti kekayaannya habis, Anda poya-poya, nanti kasihan dudanya, kasihan jandanya ya. Nah, sekarang yang lebih bagus lagi, bagaimana cara Anda untuk mewujudkan impian Anda itu adalah sebagai seorang pengusaha. Nah, ini dia. Ya, mau tidak jadi seorang pengusaha?
ayo kita jadi seorang pengusaha. Insya Allah kita akan lebih mudah mewujudkan impian kita apabila kita menjadi seorang pengusaha ya. Nah, saudara, saya kira perlu kita sama-sama belajar tentang apa yang disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki ya, tentang the cash flow quadrant-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada kuadran kiri dan ada kuadran kanan ya. Nah, kita lihat di kuadran kirinya ada employer ya, ada pegawai, karyawan, kemudian ada self employer itu punya pekerjaan sendiri, misalnya pedagang yang menjaga tokonya, dokter, artis, fotografer ya, pengacara, kemudian apalagi ya, termasuk ya itu jurnalis ya dan lain-lain. Nah, itu semua sebetulnya dia memiliki usaha sendiri ya, usaha sendiri. Self employer bisa memiliki usaha sendiri. Kalau dokter bisa dia praktik. Tapi kalau dia tidak praktik dapat uang tidak? Tidak ya. Begitu juga artis, kalau dia tidak nyanyi atau tidak main film dapat uang tidak? Tidak. Begitu juga dengan pengacara ya. Fotografer juga demikian. Jurnalis juga kalau tidak dapat beritanya dapat uang tidak? Saya kira tidak ya, kecuali memang dia yang sudah menjadi bagian dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian saudara, bagaimana dengan kuadran kanannya? Nah, ini biasanya kuadran kanan ini ada business owner, ini ada pemilik usaha. Jadi business owner ini pemilik usaha yang lebih besar, dan ada juga yang namanya investor. Nah, ini penanam modalnya ya. Jadi Anda bisa jadi sebagai owner, bisa jadi sebagai investor. Ya. Jadi kalau pada dasarnya ya, kalau employer tadi itu yang di kuadran kiri, employer seperti pegawai, karyawan, itu gajinya tetap ya, tiap bulan mendapat gaji, mendapat penghasilan. Tetapi kalau punya pekerjaan sendiri seperti self employer ini tidak tiap bulan dia dapat, tergantung dengan job yang diperolehnya ya. Kemudian kalau business owner, pemilik usaha ini bisa jadi tiap hari dia dapat penghasilan. Termasuk investor, penanam modal ini juga bisa saja tiap hari mendapat penghasilan. Ya, ingat tapi yang namanya bisnis kadang rugi, kadang untung ya, tidak selalu untung. Ya, kita memang harus siap juga dengan buntung gitu. Saya juga sering kali ya ini mengalami kegagalan juga, tetapi bukan berarti saya tidak tidak bangkit dan terus saya berdiam diri. Saya harus bangkit untuk mewujudkan impian saya. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau namanya rugi itu di dalam bisnis itu sudah biasa ya. Jangan takut rugi kalau mau bisnis, karena kita di dalam berbisnis harus berani mengambil risiko. Kalau kita tidak berani mengambil risiko, kita takut rugi misalnya ya. Nah, ini kita tidak bisa berbisnis, karena dengan kita tidak takut rugi tadi, kita berani mengambil risiko, kita rugi satu kali, gagal sekali, kita masih memiliki kesempatan yang kedua, kita akan melaksanakan action untuk kegiatan yang kedua tersebut ya. Kesempatan yang ketiga juga bahkan ada ya, apabila kita gagal pada kesempatan yang kedua. Dan bahkan kita gagal di kesempatan yang ke-100 sekalipun, kita masih ada kesempatan yang ke-101, insya Allah kita akan sukses ya. Semua apa yang kita keluarkan, baik tenaga, waktu, ya uang kita yang banyak sudah kita keluarkan, insya Allah akan kembali lagi. Kalau kita tidak putus asa, kalau kita tidak pesimis, dan kita tidak mudah menyerah. Oleh sebab itu kita memang harus optimis hidup ini ya. Nah, tidak boleh mudah menyerah dan tidak boleh putus asa. Saudara, kemudian perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya kalau kita berada di kuadran kiri ya, yang namanya tadi sudah saya sampaikan ada employer tadi, seperti karyawan, ya pegawai negeri, misalnya, kemudian ada self employer seperti pedagang, misalnya, kemudian dokter tadi itu, kemudian artis dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bekerja kita dapat uang. Nah, namun saudara, kalau kita tidak bekerja ya kita tidak dapat
uang. Itulah kalau kita berada di kuadran kiri. Sama hanya orang yang memiliki toko. Kalau tokonya itu misalnya ini kan self employer ya, dia memiliki toko sendiri. Dia membuka tokonya sendiri, kemudian dia menjual barang-barangnya sendiri, gitu, menghitung uangnya sendiri, nutup tokonya sendiri. Nah, ini kalau dia tidak tutup toko, maaf, kalau dia tidak membuka tokonya, ada tidak yang mau beli? Tidak ada. Sehingga ya kalau dia buka tokonya baru dia dapat uang. Tapi kalau dia tutup tokonya, ya dia tidak akan dapat uang. Oleh sebab itu, saudara, pada kuadran kiri ini, baik employer maupun self-employer ini, kalau kita bekerja kita dapat uang, tapi kalau kita tidak bekerja, risikonya adalah kita tidak dapat uang. Ya. Nah itu. Nah kemudian saudara, beda dengan kuadran kanan ya. Nah, kalau kita berada di kuadran kanan, tadi itu kan kita jadi business owner ya, ataupun kita jadi investor tadi itu. Nah, jelas kita misalnya memiliki, kita ownernya ya, memiliki usaha yang lumayan besar misalnya ya, tapi kita rintis dari kecil dulu menjadi besar gitu. Memang bagaimanapun juga kita memang harus memulainya ya dari yang kecil, bisa jadi tidak harus dari yang besar ya. Jadi saudara, di kuadran kanan ini kita itu sebetulnya kalau kita bekerja tentu saja kita itu dapat uang ya. Kemudian apalagi kita sudah memiliki aset begitu ya, karena kan itu milik kita sendiri. Karena itu kita jadi investor berarti kita mendapatkan ya hasil, bagian hasil meskipun kita tidak bekerja. Kemudian kita juga kalau kita ownernya orang lain yang bekerja, ya kita juga dapat hasil, dapat uang. Makanya kalau kita di kuadran kanan ini, kalau kita bekerja berarti kita dapat uang, kemudian kita tidak bekerja juga kita akan dapat uang. Mengapa? Karena ada aset ya. Karena ada aset, meskipun kita tidak bekerja, aset kita punya karena kita business owner, kita juga investor misalnya, ya uang akan mengalir terus. Nah inilah kelebihan dari kuadran kanan. Oleh sebab itu saudara, bagus sekali kalau kita itu masuk di kuadran kanan sebetulnya ya. Nah kemudian saudara, jadi bisa kita simpulkan bahwa di dalam kuadran kiri, menurut Robert T. Kiyosaki ini saudara, bahwa kita kalau bekerja itu dapat uang, itu di kuadran kiri ya. Tetapi kalau tidak bekerja, kita tidak dapat uang. Nah inilah sedihnya ya. Kalau bekerja baru kita dapat uang, tapi kalau kita tidak bekerja, kita tidak dapat uang. Nah beda dengan kuadran kanan tadi, simpulannya bahwa kalau kita bekerja, kita pasti dapat uang ya. Tapi kalau kita tidak bekerja, kita juga dapat uang. Nah, mengapa tadi? Sudah saya jawab tadi ya, bahwa itu karena kita ada aset. Nah, itu. Berarti ayo sekarang beradalah di kuadran kanan ya. Karena kita, saudara, kalau kita berada di kuadran kanan, ya insya Allah apa yang ya kita inginkan tadi, karena kita memiliki aset tadi meskipun kita tidak bekerja. Ya bisa jadi sebetulnya saudara, Anda ini inginnya di mana? Nah, tapi kalau saya inginnya di kuadran kanan. Ya. Nah, sekarang coba Anda lihat saja, Anda perhatikan diri Anda apakah kuadran itu sudah tepat belum untuk Anda. Kalau misal saya saat ini Anda itu berada di kuadran kiri ataukah kuadran kanan. Nah, coba Anda berada di kuadran mana sekarang? Nah, bagaimana kalau masih di kuadran kiri? Apa yang terjadi? Ya, itu tadi ya. Yang jelas Anda bisa jadi, misalnya Anda pegawai negeri nih, Anda pegawai negeri, Anda ingin masuk ke kuadran kanan, ya lakukan loncatan, pindah ke kuadran kanan secara perlahan ya, atau Anda bisa menginjak dua kaki. Seperti saya injak dua kaki. Jadi saya juga, saudara, saya PNS, jadi saya juga berada di kuadran kiri dan saya pun berada di kuadran
kanan. Karena saya juga ingin meskipun kecil ya saya ya harus ada penghasilan hariannya begitu ya, dari penghasilan yang sebagai owner ataupun sebagai investor tadi itu. Ya, saudara, apa kelebihan kita kalau kita berada di kuadran kanan? Nah, kita tentu saja bebas, freedom kita. Bebas secara apa? Secara finansial ya, keuangan kita bebas. Bebas secara time waktu kita, kemudian bebas juga secara thinking, berpikir kita ya. Jadi kita betul-betul bebas finansial, time, and thinking kita. Nah, saudara, jadi sebetulnya Anda kenapa kita bebas? Karena kita memiliki aset tadi. Itu ya. Apa sebetulnya aset itu? Dan tadi belum sempat saya sampaikan ya. Apa aset itu? Ada yang tahu? Ya, saudara, aset itu sebetulnya sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita tanpa bekerja. Nah, itu sebetulnya aset. Jadi kalau uangnya tidak masuk kantong kita tanpa bekerja itu ya itu bukan aset ya. Bahkan itu namanya liabilitas. Kalau liabilitas itu, saudara, sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Jadi kalau yang tadi aset itu sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita tanpa bekerja, nah itulah namanya aset itu. Jadi uang kita meskipun kita tidak bekerja ngalir terus gitu. Nah ini yang harus kita cari, harus kita wujudkan itu ya. Nah banyak sekali sekarang peluang-peluangnya ya yang diberikan oleh sistem juga kemudian ya oleh usaha Anda sendiri yang tentunya ini akan membuat Anda memiliki aset tadi. Ya, seperti Anda misalnya memiliki tanah yang banyak, itu aset bukan? Aset ya. Anda membeli rumah, misal kemudian Anda nanti suatu saat Anda jual lagi rumahnya menjadi mahal misalnya ya, karena beserta tanahnya. Aset bukan? Aset juga. Kemudian Anda memiliki kebun sawit misalnya, ataupun kebun karet, dan lain-lain. Aset tidak itu? Ya aset ya. Nah, jadi saudara, aset itu sebetulnya memang sangat menguntungkan ya untuk kita. Nah, yang tidak menguntungkan ini sebetulnya namanya liabilitas. Liabilitas itu, saudara, sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Nanti lama-lama uangnya habis tidak? Habis ya. Nah, oleh sebab itu, ayo sekarang kita sudah mulai untuk menghindari liabilitas ini. Suatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Misalnya kita memiliki uang 1 juta rupiah, kemudian kita mampir ke mall. Nah, di mall itu banyak sekali godaannya. Kita mau beli ini, beli itu. Apalagi kita tertarik dengan benda ini, benda itu, barang ini, barang itu. Akhirnya kita beli. Tiba-tiba harganya 900.000. Kemudian belum kita untuk makan dan lain sebagainya. Itu 1 juta itu langsung habis, saudara, pada 1 jam ataupun di 1 hari itu saja bisa jadi uang kita ludes habis dalam sekejap gitu ya kalau kita ke mall. Nah, tapi kalau Anda berpikir untuk mewujudkan impian Anda, uang 1 juta tadi bisa saja Anda untuk buka usaha, jadi aset Anda 500.000-nya, sedangkan 500.000 lagi untuk kebutuhan Anda sehari-hari misalnya ya. Nah, Anda memang harus bisa seperti itu. Misalnya dari uang 500.000 itu Anda buat yang uang itu bisa bertambah, misalnya Anda bisa berbisnis pulsa, ya lumayan kan untungnya kalau Anda jual 5.000 itu kan pulsa 5.000 itu jualnya kan 7.000, untungnya 2.000 ya. Atau Anda bisa jualan gorengan misalnya ya, itu juga 500.000 gorengan luar biasa banyaknya, dan bisa jadi untung Anda bisa 200-300-an ribu ya, dan bahkan Anda itu bisa modalnya kalau 1 bulan untung seharinya misalnya itu 200.000 kali 1 bulan, 200 dikali 3 itu kan 6 ini ya 6 juta. Bisa jadi bukannya 6 juta, bahkan kalau 2 juta dikali 3, 6 juta ya Anda dapat ya. Nah, Anda sudah dapat 6 juta gitu selama 1 bulan. Kalau Anda jual gorengan dengan keuntungan misalnya seharinya 200.000. Kan luar biasa ya. Nah, oleh sebab itu saudara,
Bisa jadi sebetulnya aset Anda ini Anda kelola dengan baik sehingga tiap hari menghasilkan. Itu ya, bisa jadi orang lain yang mengelolanya, Anda tinggal menerima hasilnya ya. Nah, ini lebih menguntungkan. Nah, sebetulnya saya ingin juga bertanya pada Anda, bagaimana kita membangun aset ini? Ada tidak yang tahu? Saudara, bagaimana membangun aset? Nah, saudara, untuk membangun aset ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan cara buka bisnis dengan sistem. Nah, kalau kita buka bisnis dengan sistem berarti ya banyak sekali sistem-sistem yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan aset. Ya, itu ya, ada bisnis online sekarang ini luar biasa ya menggunakan sistem. Oleh sebab itu banyak sekali toko-toko konvensional sekarang tutup dan sekarang sudah terganti dengan toko-toko ya secara online ya, jadi virtual, dan bahkan kita bisa melihat bagaimana Lazada ya, kemudian ya Tokopedia dan lain sebagainya, itu mereka luar biasa, termasuk ya Traveloka yang tidak memiliki pesawat, tidak memiliki hotel, tetapi luar biasa omsetnya bisa mengalahkan orang yang memang memiliki pesawat dan memiliki hotel itu ya. Nah ini saudara, jadi bisa jadi untuk bangun aset ini kita bisa beli atau jual franchise atau waralaba ya. Kita bisa beli atau jual itu. Kemudian kita juga bisa beli properti, bisa ruko, rumah ya, sarang burung, bisa hotel dan lain sebagainya. Sarang burung itu bisa aset juga loh. Ya, kalau sarang burung itu sarang burung walet gitu ya. Nah, kemudian saudara, kita juga bisa beli kebun misalnya ya, kebun apa? Sawit, karet misalnya. Nah, lalu bisa juga kita nanam saham. Nah, jika misalnya ada Anda tertarik dengan ya jual beli saham misalnya ya, misalnya Anda beli saham Sempurna dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk bangun aset ini ya. Nah, saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kita tentang wirausaha ya pada kesempatan ini. Saya yakin Anda mulai terbuka untuk menjadi orang yang sukses, menjadi seorang pengusaha sukses ya. Nah, itulah sebetulnya kalau Anda ingin menjadi seorang yang cepat suksesnya ya, jadilah itu ya, Anda masuk ke kuadran kanan. Jadilah owner business ya, atau business owner ya, kita ini kalau bahasa Inggrisnya business owner ya, pemilik bisnisnya itu sendiri, ataupun Anda menjadi seorang investor ya, dan Anda harus memiliki aset tadi itu. Jadi kalau Anda sudah seorang investor, seorang business owner, itulah aset Anda. Tadi sudah dikatakan kalau Anda ingin sukses berarti Anda harus optimis, Anda harus mewujudkannya dengan cara action, dan action. Ayo semangat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Karena dengan Anda menjadi seorang yang sukses, Anda akan lebih bernilai, lebih berharga di hadapan banyak orang, karena Anda bisa membantu orang banyak ya untuk menjadi sukses juga. Baik saudara, sekian, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.